Halo teman-teman, kalau kalian dengar nama Toyota Crown, mungkin yang langsung terpintas di pikiran kalian adalah mobil yang super nyaman, yang lekat atau identik dengan mobil yang sering dipakai para pejabat negara. Dan itu benar banget, karena sejak kemunculannya Toyota Crown memang digunakan sebagai mobil operasional atau mobil dinas para menteri-menteri kita. Dari zaman Pak Harto, Pak SBY sampai dengan sekarang, Pak Jokowi juga memakai Toyota Crown sebagai kendaraan dinas menterinya. Dan di samping gue, sekarang udah berjejer Toyota Crown generasi ke-8 dan Toyota Crown generasi ke-12 yang juga dengan kondisi yang sangat prima. Selamat datang di channel Belanja Mobil dan selamat menyaksikan review dari Toyota Crown. Oke teman-teman, sebenarnya gue excited banget untuk ceritain mobil ini kepada kalian. Karena apa ya, bisa dibilang mobil ini kalau di pasar mobil bekas dia tuh harganya cenderung lebih murah. Tapi pas gue pakai mobil ini rasanya itu masih enak banget teman-teman. Jadi memang Toyota Crown ini untuk masalah kenyamanan nggak ada lawan teman-teman. Oke, kita ulas sedikit mengenai sejarahnya. Mobil ini pertama kali dikenalkan di dunia dengan nama Toyota Crown. Jadi sebelum nama Toyota, Toyota memakai nama Toyoda. Dan kalau dieja dalam bahasa Jepang, dia itu kalau nggak salah nih ya teman-teman, jadi namanya Toyota Crown. Nah, jadi agak-agak Jepang gitu, Crown. Nah, oke. Mobil ini adalah mobil yang pertama kali dikenalkan di dunia pada tahun 1955. Dan sampai tahun 2021 ini, Toyota Crown sudah memiliki 15 generasi teman-teman. Dan di samping kita, yang abu-abu ini, seperti yang udah gue bilang tadi, ini generasi ke-8 dengan kode yang dikenal J130. Lalu yang di kiri, yang hitam, dia adalah generasi ke-12 yang dikenal dengan kode J180. Yang silver ini, generasi ke-8 itu hadir di Indonesia sejak tahun 1985 dan akhirnya berhenti dijual oleh Toyota di tahun 2000. Jadi ini merupakan Toyota Crown yang paling panjang nih yang dijual Toyota. Dan generasi ini kalau anak-anak lawas nyebutnya itu Crown Lexus teman-teman. Karena sebelum facelift, dan kebetulan ini adalah sudah facelift karena mobilnya tahun 97. Dan kalau sebelum facelift dikenal dengan nama Crown Lele. Oke, sebenarnya tampak eksterior depannya dari Crown Lele ke Crown Lexus nggak banyak perbedaan karena hanya facelift. Cuman tampangnya sedikit lebih modern dan sedikit lebih mengesankan bahwa mobil ini adalah mobil yang apa ya, mewah lah ya, elegan banget teman-teman. Oke, kita ke tengah. Bagian grillnya masih chrome begini, memanjang dan polosan aja, menambah kesan elegan banget. Dan yang unik, mobil-mobil tahun 90-an yang gue suka juga adalah headlampnya. Dia bukan lagi pakai mika atau pakai reflektor seperti yang modern, tapi masih full menggunakan kaca nih. Keren banget. Jadi kaca dua-duanya. Pastinya lampunya belum kekinian, lampunya masih halogen. Dan fog lampnya kalau mobil modern itu biasanya ditempatkan di bawah, tapi di Crown ini ditempatkan di samping grill sini teman-teman, di samping lampu utamanya. Jadi aneh ya teman-teman ya. Tapi masih oke banget, gue suka banget tampilannya. Masih klasik dan masih elegan. Kita ke sebelah. Di sebelah sini, seperti yang udah gue bilang, ini merupakan Crown generasi ke-12 dengan kode yang dikenal dengan J180. Mobil ini pertama kali dikenalkan di Indonesia di tahun 2003 dan langsung menjadi kendaraan operasional para menteri. Dan kebetulan unit warna hitam ini adalah lansiran tahun 2005 yang sampai diproduksi di Indonesia itu kalau nggak salah sampai tahun 2007. Coba anak-anak Crown di sini koreksi gue kalau salah di kolom komentar di bawah. Dan mobil ini sudah apa ya, berevolusi gitu teman-teman. Jadi dari generasi ke-8 ke generasi 12, pelengkap 4 generasi, Toyota Crown tumbuh dengan nuansa yang lebih modern pastinya. Di depan grillnya masih mempertahankan grill model Crown generasi ke-8, tapi emblem dari Toyota dihilangkan menggunakan emblem sendiri yang juga terdapat di beberapa titik nih di bagian bodinya.
Nanti gue kasih lihat. Jadi ini adalah emblem yang digunakan untuk mobil dengan kasta tertinggi Toyota. Dan di generasi ini juga di Jepang sana mobil ini dikenal dengan nama Toyota Century, teman-teman. Oke, kita ke bagian headlamp. Headlampnya lebih modern pastinya. Dia sudah menggunakan multi reflektor yang kristal gitu di tengahnya. Manis banget. Dan lampunya juga sudah HID, jadi warnanya biru. Lalu untuk lampu seinnya masih halogen. Dan sekarang Toyota Crown ini karena sudah lebih modern, dia juga menggunakan fog lamp yang berada di bawah, teman-teman. Gitu, beda sama Crown generasi ke-8 ya, yang masih di atas, fog lamp ini di bawah. Di depan sini juga belum terdapat kamera depan. Iya, namanya mobil tahun 2005. Hanya terdapat beberapa sensor parkir aja. Yes. Nah, ngomong-ngomong soal Toyota Crown, ini yang menarik nih. Karena mesin dari Crown lama ini adalah mesin yang sering kalian dengar kalau kalian anak drift. Karena mesinnya sama seperti mesin kepunyaan Toyota Supra. Jadi langsung kita angkat aja mesinnya. Oke teman-teman, setelah kap mesinnya terbuka, bisa kalian lihat walaupun tahun 90-an nih, yang Crown generasi ke-8 ini, tapi dia sebagai mobil mewah sudah juga dibekali dengan pegas hidrolis nih. Jadi buka mesinnya nggak perlu lagi kalian cantol-cantolin. Nggak kalah sama yang versi modernnya, yang generasi ke-12. Ngomong-ngomong, yang spesial di sini adalah mesin dari Toyota Crown generasi ke-8 ini, di mana dia memiliki mesin dengan kapasitas 3000 cc inline 6 dengan kode 2JZ. Jadi mesin ini adalah mesin yang dipakai sama persis oleh Toyota Supra, teman-teman. Tapi kalau di Supra itu tenaganya kurang lebih 280 HP ya, kalau standarnya. Di Toyota Crown ini direduksi sehingga tenaganya di angka 227 horsepower dengan torsi di angka 246 Nm. Coba koreksi gue kalau salah torsinya. Dan rasa dari mesin 2JZ-nya masih berasa banget. Ketika gue tadi coba mobil ini, kick down gitu ya, jam bakarnya itu mantep banget teman-teman. Tapi konsekuensinya bahan bakarnya sedikit lebih boros. Gue nggak tahu pasti berapa banding berapa untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi mendingan kalau kalian lebih tahu, kita diskusi aja di kolom komen di bawah. Nah, mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua transmisi manual dan transmisi otomatis 5 percepatan. Dan kebetulan mobil ini adalah yang bertransmisi otomatis, teman-teman. Dan rasanya masih ajib banget. Mantap nih mobil. Oke, kita ke sebelah. Nah, kalau tadi 2JZ, ini mesin 1GR ya, teman-teman. Jadi kalau anak Toyota, coba koreksi. Mesinnya 3000 cc dengan konfigurasi V6. Tenaganya ini lebih besar daripada yang lama, di angka 270-an horsepower, dan torsinya di angka 300 Nm nih. Jadi untuk kendaraan salon seperti ini, sedan yang besar, memang membutuhkan mesin yang juga kuat. Jadi ketika mau kenyamanan dapet dan performa juga oke. Yuk, sekarang gua kasih lihat detail bagian-bagian samping dan belakang dari kedua mobil ini. Apa sih yang menarik? Let's go! Oke, hal-hal yang unik di Toyota Crown generasi ke-8 ini sebenarnya secara tampak ya seperti sedan biasa aja. Tapi yang langsung gua notice ketika ngeliat sampingnya adalah dia memiliki garis-garis chrome yang menandakan kalau mobil ini adalah mobil yang luxury di berbagai titik, teman-teman. Jadi nggak cuma di window line, di bagian kap mesin juga ada garis chrome. Dan satu yang mungkin sampai sekarang nggak ada di mobil-mobil lain adalah garis chrome memanjang di bagian wall fendernya nih, di bagian fender roda depan dan belakang. Mantap, manis, kecil tapi manis gitu, detail yang cukup oke. Kita ke belakang lagi, dia standar ada apa nih, tarikan garis fender yang dari depan sampai belakang. Dan namanya mobil tahun 80-an, tuas dari bukaan pintunya masih klasik banget, dia masih metal nih teman-teman, gitu. Jadi menandakan mobil ini adalah mobil yang klasik. Oke, satu lagi yang unik, nggak di sebelah kanan tapi teman-teman, tapi ada di sebelah kiri, karena dia memiliki antena
Jadi ketika kalian mengaktifkan fitur radio, antena akan otomatis nyala untuk menangkap frekuensi radio di sekitar kalian. Dan ketika mobil mati begini, antenanya akan turun sendiri. Wow, keren banget nih. Biasanya orang-orang nempelin bendera kecil tuh di antenanya. Oke, sekian tampak samping dari Crown generasi ke-8 ini. Kita sekarang ke sebelah buat gue kasih tahu bagaimana sih tampak samping dari Crown generasi ke-12-nya. Let's go. Nah, kita udah ke samping dari Toyota Crown generasi ke-12. Cukup berbeda ya teman-teman, dari mulai tarikan garisnya, bentuk bodinya. Mobil ini masih sangat oke banget jika disandingkan dengan mobil-mobil tahun 2021 sampai dengan sekarang nih. Masih oke. Dia itu nggak banyak aksen chrome seperti pada Crown generasi lawas. Hanya ada satu buah garnish di bagian depan sampai di belakang nih. Tapi untuk mencirikan sebagai mobil mewah, dia tetap mempunyai window line yang masih dibalut dengan chrome. Nah, mobil ini agak lebay sih teman-teman, karena di bagian spionnya ada lampu sen, tapi di bagian fender depannya juga dikasih. Biasanya lampu sen di bagian fender depan itu fungsinya kalau di mobil-mobil tahun 2000-an yaitu untuk menggantikan lampu sen yang ada di bagian spion. Tapi dia ada dua nih, di bagian fender iya, di bagian spion iya. Oke lah, nggak apa-apa, masih manis juga tampilannya. Kita ke belakang lagi. Untuk tuas pintunya di keempat-empatnya, di bagian depan dan belakang sudah menempatkan fitur keyless entry. Jadi ketika kalian ngantongin kuncinya, kalian tinggal pencet aja tombol hitam yang ada di sini di keempat pintunya. Nah, ke belakang lagi, ini yang pengen gue kasih tahu ke kalian, karena di bagian pilar B-nya mobil ini ada satu buah emblem yang menandakan bahwa mobil ini bukan Toyota sembarangan. Dia nih. Ini dia emblem dari sang mahkota atau Crown. Manis banget di sini nih. Mewah tampilannya. Dan mobil ini karena bentuknya sebagai sedan salon, dia juga memiliki overhang belakang yang cukup panjang, teman-teman. Jadi ini menandakan bahwa kapasitas atau ruangan kabin di dalam Toyota Crown harusnya bisa sangat nyaman dan lega. Oke teman-teman, sekarang udah sampai di interior dari Toyota Crown generasi ke-8, dan ini merupakan tempat duduk yang dulu digunakan para menteri. Duduk di kursi belakang sebelah kiri teman-teman. Yes, mobil ini hal pertama yang langsung gua notice dan gua suka banget adalah joknya teman-teman. Sumpah deh, ini joknya tuh pakai fabric ya, lembut banget kulit joknya juga, dan rasanya itu empuk banget bro. Dan nggak cuma di belakang aja, karena di kursi pengemudi dan di kursi penumpang depan juga joknya masih sama empuknya, masih sama nyamannya. Mantap banget. Dan nuansanya kalian lihat sendiri, coklat-coklat gitu, memberikan kesan homey atau kesan berasa di rumah nih ketika naik Toyota Crown ini. Nah, kita ke tengah, kita buka, dia sudah memiliki juga armrest yang ada tempat penyimpanannya. Wow, besar banget nih tempat penyimpanannya. Tapi belum dilengkapi dengan cup holder atau penahan botol. Yes, tapi armrestnya juga cukup besar, cukup santai, duduk di belakang sini. Ditambah untuk mobil tahun 80 sampai 90-an, fiturnya sih ajib banget. Kenapa? Karena dia ada satu tombol, yaitu tombol seat yang bisa kalian gunakan untuk memajukan kursinya teman-teman. Wah, dan ini posisi paling maju. Jadi kalau maju, dia senderan belakangnya agak merebah, dan kalau mundur, senderan belakangnya agak tegak. Tapi walaupun di posisi tegak seperti ini, masih sangat memberikan kenyamanan yang maksimal. Enak banget. Dan untuk mobil tahun 80-an, fitur yang nggak banyak di mobil-mobil entry level, yaitu power window-nya sudah elektrik teman-teman. Oke. Yang keren lagi adalah di bagian
kursi depan ini dikasih juga pegangan tangan. Jadi ketika driver Anda mungkin sedang membawa mobil dengan agresif, bisa banget pegangan tangan di sini biar tambah safety. Seatbelt juga ada, seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang karena di bagian tengahnya belum ada seatbelt. Dan itu aja. Oh, satu lagi, dia juga memiliki pendingin udara atau blower AC di belakang sini yang kalian bisa atur melalui tombol yang ada di bagian konsol tengah, dan blower AC-nya diletakkan di bagian atas. Ini manis banget teman-teman, sedap. Masih nyala loh AC teman-teman, dan AC-nya masih dingin banget. Gimana kalau kita ke depan? Karena masih banyak hal-hal unik dan keren banget di Crown ini. Let's go. Pantas aja Om Mobi suka banget dengan Crown generasi ke-8 ini. Karena memang seperti yang udah gue bilang, mobil ini memberikan kenyamanan yang masih maksimal banget walaupun di tahun 2021. Dia joknya empuk banget bro. Dan untuk posisi duduknya dia masih memberikan rasa yang masih ergonomis banget. Karena setirnya nih, walaupun lingkarannya masih terlihat cukup besar seperti setir-setir mobil klasik, tapi dia sudah bisa diatur nih teman-teman. Nah, diaturnya tuh kayak ada pegasnya nih, dan hanya naik turun aja, belum bisa maju mundur. Ya oke banget lah untuk tahun segini. Ditambah untuk pengaturan kursinya, dia sudah elektrik untuk maju mundur, naik turun, dan reclining, dan masih berfungsi semua teman-teman mobil ini. Di bagian tengah, fitur yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil lain, dan fitur ini masih dipertahankan sampai dengan Crown generasi ke-12 adalah pengaturan dari blower AC-nya teman-teman. Dia standar aja AC-nya, climate control yang bisa kalian atur suhunya dari tombol di bawah sini. Tapi yang unik, ada satu tombol yang mencuri perhatian, yaitu tombol swing, dimana kalau kita pencet tombol itu, nah, AC-nya akan mengayun otomatis ke kiri dan kanan teman-teman. Sekarang gue pengen kasih lihat interior dari Toyota Crown yang lebih muda alias generasi ke-12. Let's go. Oke, teman-teman sobat Bemo, ini adalah nuansa kabin atau ruangan yang sering diduduki para menteri juga pastinya. Di belakang di bagian kiri, dan gue udah set kursinya jadi posisi paling maju dan posisi paling tegak nih untuk kursi penumpang depan sebelah kiri. Jadi kalau kalian lagi ngobrol sama sekretaris kalian atau asisten kalian, ini masih sangat bisa banget. Atau kalian sambil kerja gitu ya, buka laptop di sini, masih bisa banget ya teman-teman. Karena dia memberikan ruangan kabin yang besar dan lega banget. Wow, nyaman banget sih dalam sini. Lalu yang nggak kalah keren lagi adalah di bagian armrestnya teman-teman. Nah, jadi ini bukan sembarangan armrest. Biasanya armrest cuma ada cup holder doang, tapi kalau di Crown ini kalian juga disediakan beberapa tombol yang fungsinya untuk mengatur ini, seperti tombol bagian kiri untuk mengatur tampilan layar di bagian tengah. Kalian bisa mengganti-ganti lagu, membesarkan dan mengecilkan volume, sampai mengubah mode yang bisa kalian tampilkan di head unitnya. Lalu ke sampingnya, dia juga bisa membesarkan atau mengecilkan suhu AC daripada mobil ini. Tapi sayangnya AC-nya masih dual zone aja, kiri dan kanan, karena di belakang sini hanya terdapat 2 buah blower yang pengaturannya hanya bisa dibuka dan ditutup aja. Oh, ada satu tombol juga yang keren, yaitu ada tombol shade yang fungsinya untuk menutup kerai belakang. Sip, jadi privasi kalian tetap terjaga di belakang Toyota Crown ini. Tapi sayangnya mobil ini tidak dilengkapi dengan kerai untuk bagian pintu kiri dan kanan belakang. Oke, kita sekarang ke depan buat gue kasih unjuk beberapa fitur unggulan daripada Toyota Crown ini. Let's go.
hal yang pengen gue ceritain pertama kali ketika duduk di dalam Crown ini, ternyata kursinya tidak seenak Crown generasi lawasnya atau generasi klasiknya. Kursinya biasa aja, nggak empuk-empuk banget. Dan kursi ini pastinya sudah full elektrik. Untuk maju mundur, reclining, naik turun, elektrik semua, depan kanan dan depan kiri. Dan untuk pengaturan setirnya dia sudah elektrik untuk naik turun dan maju mundur. Oke, mantep banget. Dan setir ini juga sudah dilapis dengan kulit yang atasnya terdapat aksen kayu atau wood panel. Dan wood panelnya nggak cuma di setir doang, karena di bagian dashboard depan, di bagian konsol tengah, sampai di bagian persneling juga ada aksen kayunya. Mantap banget. Oke, kita ke tengah lagi. Dia sudah menggunakan AC dual zone, climate control pastinya. Tapi sayangnya, saya dari tadi sama rekan saya yang ada di belakang kamera itu nggak bisa menemukan bagaimana cara ngecilin blower, teman-teman. Karena di sini hanya disediakan temperatur suhunya. Dan yang aneh, kalau di temperatur 24 derajat ini rasanya masih tetap dingin. Tengah layarnya cukup besar. Dia berukuran 8 inci yang sudah full color pastinya. Dan mobil ini karena CBU Jepang, jadi masih ada tulisan-tulisan Jepangnya yang ada di bawah layar sini. Dan kita ke bawah lagi, dia ada fitur penghangat kursi, teman-teman. Nah, satu fitur unggulan yang masih dipertahankan dari Crown generasi klasiknya sampai dengan generasi ke-12 ini adalah seperti tadi, di bagian AC-nya dia juga dilengkapi dengan tombol swing. Tapi di sini dia swingnya tuh lebih apa ya? Lebih mengayunnya lebih pelan-pelan. Jadi makin elegan aja kelihatannya. Dan tak lupa juga Crown ini juga dilengkapi dengan sebuah sunroof. Jadi menambah kesan lega ketika menaiki Toyota Crown ini. Oke, sekian yang bisa gue jelaskan atau gue kasih tahu ke kalian mengenai interior dari kedua Toyota Crown ini. Sekarang pasti kalian udah penasaran banget, berapa sih harga yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang kedua mobil ini. Jadi langsung kita ke depan buat gue kasih tahu harganya. Sampai di akhir video, sekian ulasan singkat gue mengenai Toyota Crown generasi ke-8 dan Toyota Crown generasi ke-12. Menurut gue, kalau kalian lagi nyari mobil-mobil klasik yang harganya mungkin bisa melejit nanti 5 atau 10 tahun lagi, Toyota Crown generasi ke-8 ini oke banget nih untuk kalian jadikan investasi. Karena rasa berkendaranya juga masih oke, tampilan bodinya masih klasik banget, dan apa ya, memiliki gengsi tersendiri nih mobil ini jika disandingkan dengan mobil-mobil lain. Lalu kalau yang ini, menurut gue, kalau kalian lagi nyari Camry bekas gitu atau mobil Camry baru, yang pasti mobil ini memberikan kenyamanan, fitur, dan kelegaan kabin yang sama dengan BMW seri 7 ataupun Mercedes-Benz S-Class. Oke, saatnya hal yang terakhir yang gue pengen kasih tahu mengenai harga dari kedua mobil ini. Nah, untuk harga, karena dua mobil ini adalah mobil yang cukup spesial, koleksi dari Belanja Mobil, jadi untuk detailnya, kalian bisa langsung kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Langsung kontak aja bro, buat tahu harganya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe dong channel Belanja Mobil. Karena kedepannya kita akan berbagi informasi mengenai mobil bekas dan informasi seputar otomotif lainnya. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kita di @belanjamobil dan Instagram pribadi gue di @rakatintin_, jangan lupa. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.